persamaan termokimia ini masih sama ya, dia bilang di sini keadaan suhu standarnya 298 Kelvin alias 25 derajat Celcius. Tekanannya 1 atm. Nah, dianggap sini delta H ada buletan di atas ya. Itu untuk suatu zat tertentu. Nah, dia kasih contoh di sini. Pembentukan gas amonia dari gas nitrogen dan hidrogen. Nah, ketika kita lakukan seperti ini, ingat tanda panahnya satu arah ya, Anda di sini ya. Kalau tanda panahnya bolak-balik berarti dia kesetimbangan. Kalau kesetimbangan konsepnya lain lagi untuk ekso dan endonya. Ya, nanti belajar kesetimbangan. Nah, ketika kita memiliki memiliki persamaan reaksi ya di sini, Indah jangan lupa bahwa gas nitrogen tambah hidrogen menjadi amonia itu harus disesuaikan persamaan stoikiometrinya. Kanan kurang kiri. Jumlah atom di kanan sama dengan jumlah atom di kiri. Nah, di sini kebetulan sudah disamakan reaksinya. Jadi sini N-nya 2, sini kali 2 nih ya. Di sini hanya tadinya 2, di sini ada 3, 2 sama 3 KPK-nya 6 ya. Jadi di sini jumlahnya teh 1 ya. 1 terus 3H2 terus 2NH3. Nah, dia dapat delta H-nya itu adalah negatif 92,072. Ini tuh didapat dengan cara gini. Sama yang tadi ya. Delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Nah, jangan lupa H produknya siapa? H produknya adalah si NH3. Reaktannya Na2 sama H2. Nah, di sini dia kasih tahu bahwa 1 mol gas N2, ini 1 mol ya kan ada angka 1, terus 3 mol gas H2 itu akan membentuk 2 mol gas NH3 pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Dia melepaskan. Kok tahu melepaskan? Karena ini ada tanda negatif. Ya, jadi tanda negatif itu mengartikan melepaskan. Kalau tandanya positif baru menyerap ya. Kalau dia positif itu artinya menyerap. Seperti itu. Selanjutnya ini belum dia menceritakan berapa delta H, enggak, ini hanya untuk Indah menafsirkan angka N2 ditambah 3H2 menjadi 2 molekul dari gas amonia, itu nilai delta H-nya melepaskan sebanyak 92 kJ. Nah, sini. Nah, ini kan reaksinya untuk 1 mol N2, 3 molekulnya H2 dan ini. Nah, ketika zat ini menjadi setengahnya Ninda ceritanya ya. Setengahnya N2 ya, ini dibagi 2 ya. Ini menjadi negatif 82. Kok tahu dari mana? Nah, ini seharusnya kalau dibagi 2 harusnya dibagi 2 ya. Ini beda ceritanya, berarti kita harus tahu nilai H reaktan masing-masing ya. Ini yang belum ketahuan ya maksudnya. Ketika menjadi seperti ini, maka harus dikeluarkan. Jadi misalkan di sini ya, berarti delta H ya, delta H-nya kan negatif. Oh, sorry. Misalnya sini ya, N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini delta H-nya adalah negatif 92,0 kJ. Berarti kan secara nggak langsung delta H yang ini itu adalah H produk kurang H reaktan. H-nya adalah negatif 92. H produknya berarti 2 dikalikan H-nya NH3 ya, dikurang dengan H-nya dari N2 ditambah 3 dari H-nya H2. Nah, ini kan tidak ketahuan, tahu-tahu nilainya negatif aja gitu ya, negatif. Nah, ketika kita melakukan yang di bawah, reaksinya adalah setengah N2 ditambah 3/2 H2 ya, terus ditambah menjadi
NH3 kan dibagi setengah semua. Delta H-nya malah negatif 184,0 kilojoule. Saya juga bingung ya kok bisa dia, padahal kan dibagi 2 ya. Dibagi 2. Iya, dibagi 2. Kalau dibagi 2 kan bukan min 184 ya, harusnya kan min 92 bagi 2 kan 46 ya, min 46. Tapi 46 ya, betul. Nah, kalau yang di sini dia membingungkan juga ya. Di sini Indah tidak perlu memikirkan angka ini kok bisa positif, bisa negatif, angkanya menjadi negatif 182 yang kalau secara hitungannya ya Indah ya. Ketika ini dia menjadi seperti ini kan menjadi setengahnya ya Indah. Ya, dibagi 2 kan ya, dibagi 2. Kalau dibagi 2 itu ini juga bagi 2 sebenarnya. Nah, saya juga heran kok ini. Mungkin ini hanya sebuah contoh. Jadi ketika ada reaksi seperti ini, Indah ditanyain mana sih ekso, mana sih endo. Indah nggak usah pusing-pusing ya. Ini tanda negatif ini menyatakan dia ekso. Ya, jadi tanda negatif ini mengartikan dia ekso. Nah, arti positif itu dia mengartikan endo. Ini belum melihat prosesnya ya, Dah. Hanya lihat aja angkanya ini apa, ini endo, ini apa ekso gitu ya. Dia belum bilang apa-apa. Oke, kita lanjut dulu di sini. Ini eksperimen ya, pakai kalorimeter ya, ngecek perubahan suhu segala macam dengan sampel KNO3 10 gram, NaOH 4 gram. Itu kan ada reaksinya ya. Reaksinya itu seperti ini. KNO3 ditambah NaOH itu jadi apa? Ini kan sebenarnya K+, NO3-, terus ini Na+, ini OH-. Ini kan cuma tukeran silang aja begini ya. Jadinya KOH plus Na NO3 ya. Nanti reaksinya menjadi seperti itu. Nanti yang ditanya siapa nih gitu ya, yang bentuknya. Ya kalau ini mah eksperimen ya. Nah, nanti dia tuh pakai ini Dah, pakai termometer ya, ketika jadi produk suhunya berapa. Kan kalau begitu kan ini daerah produk ya. Ini jadi reaktan. Nanti dia nanya perbedaan suhunya berapa. Apakah naik gitu ya suhunya? Kalau naik berarti kan dia ekso. Kalau dia turun berarti dia endo. Jadi ngelihatnya dari perbedaan suhu. Indah belum bisa ngelihat di sini ini berapa mol segala macam, belum ya. Ini kan cuma dilihatin tuh di sini. Nanti dia ukur suhunya berapa. Nah, begitu suhu akhir kata dia air ya. Itu 27 derajat Celcius. Air tambah KNO3 suhunya turun nih. Ya. Terus suhu air lagi dikalibrasi. Nah, suhu air tambah NaOH dia naik. Nah, jadi Indah sudah tahu nih. Dari sini ke sini teh namanya turun ya. Dari sini ke sini tuh turun. Berarti kalau turun dia endo. Ya, terus yang ini nih. Dari 27 ke 39. Berarti dia naik ya. Nah, terus ketika dia ini segala macam ya. Ini dia bahwa sistemnya adalah KNO3 dan NO2, NaOH. Yang mana nih? Ya, dicek. Apakah hasilnya, oh ternyata sini sistemnya terisolasi, tidak ada terjadi perpindahan energi materi, kata dia. Ya, karena kan waktu saat bereaksi tidak ada setiap pertukaran panas. Nah, tapi di sini dia kasih tahu ketika suhunya dengan KNO3 dengan air, dia suhunya turun. Kalau turun dia berarti endo. Nah, yang ini 2739 dia naik, jadinya dia ekso. Nah, ini diagram entalpinya. Ya, yang kayak tadi ya, namanya endo ya turun posisinya. Ini reaktan, ini produk. Nah, terus yang di endo, ininya reaktan nih jadi produk. Ya. Nah, tadi kalau yang saya mah mereaksikan 2 zat ya, ternyata di sini tuh bukan mereaksikan 2 zat dah. NaOH ditambahkan air. Ya. Bukan mereaksikan 2 zat ternyata, hanya melarutkan ke dalam air. Nah, seperti ini ya reaksinya. Nah, ditulis di sini X sama Y aja. Kenapa? Ya, saya nggak tahu nilainya berapa. Ya, hanya dari produk berapa, hanya reaktan berapa, jadi delta hanya berapa, nggak tahu. Jadi ditulis aja positif lah, sekian ya. Positif X. Terus di situ tulis lagi negatif Y.
Berarti itu mengartikan ketika nanti eksperimen suhunya naik, hati-hati jangan langsung pegang tabung reaksinya karena itu panas ya. Kalau dingin mah masih enak ya. Oke, Indah ada mau tanya dulu? Belum? Enggak muteng yang hitung-hitungnya. Hitungannya? Oh, ini belum ngitung kok, Indah. Ini belum ngitung. Oret-oretan. Oret-oretan. Belum ngitung ya, belum ngitung ini. Ini tuh kayak data apa adanya di lapangan dah. Yang Indah lihat itu reaktan jadi produk. Samain dulu koefisien stoikiometrinya. Nah, terus ini mah ujuk-ujuk dah angkanya dapatnya 92, minus 92. Indah nggak tahu ceritanya gimana, taunya min 92. Nah, sudah tahu minus 92, itu sifatnya apa? Oh, negatif Ki. Berarti eksoterm gitu. Ngejelasinnya gitu aja belum ada hitungan kok. Terus tiba-tiba positif nih. Oh, ini berarti endoterm seperti itu. Belum ngitung kok. Ini data apa adanya di lapangan sebenarnya ya, tidak ke arah yang lain seperti itu. Oke, jadi belum ditakutin ya, belum ke sana. Nah, ini resumenya ya. Tak ada yang berubah. Daftar isi masih kosongan. Latihan esai. Nah, ini ditanya apa perbedaan ekso sama endo. Ekso itu dia melepas kalor. Jadi kalau suhunya awal apa, dia menjadi naik ya. Dikatakan endo berarti dia suhunya berapa, suhunya jadi turun, jadi dingin. Nah, itu endo. Apa perbedaan sistem terbuka, tertutup, terisolasi? Nek terbuka, materi panas bisa lalu lalang, bisa keluar masuk. Nek tertutup hanya panas aja. Kalau terisolasi, massa sama panas tidak bisa keluar masuk. Oke, lanjut. Nah, ada pilihan ganda nih. Contoh reaksi endoterm. Nah, Indah ingat-ingat endoterm itu berarti menyerap panas. Berarti suhunya turun ya. Oke, mana Nda? Kira-kira Nda? Menyerap panas yang mana? Es mencair Nda. Endo bukan Nda. Nek es mencair awalnya es batu, ya kan? Es batu tuh suhunya pira? Dingin. 0 derajat Celcius lah kita anggap ya. Ketika mencair, suhunya naik dah. Nah, jadi endoterm itu enggak di situ. Kalau air membeku itu endoterm. Nah, kedua pembakaran kertas. Nek pembakaran kertas itu butuh panas ya. Ada C, reaksi asam basa. Ini tergantung ya, nek bilang reaksi asam basa ini ya. Nek reaksi asam basa tuh ada yang menghasilkan dingin reaksinya, ada yang menghasilkan panas. Nah, ini tergantung. Respirasi pernapasan manusia. Kayaknya ndak suhunya turun ya, nek respirasi mau yop anget toh badannya. Terus pencampuran batur kapur dengan asam cuka. Wah, iki lebih nggak jelas lagi. Seperti apa? Nek aku ngelihatnya yang mungkin reaksi asam basa. Ya, nek aku yang ngelihat ya. Maksudnya. Kali kalau es mencair iku apa namanya? Es mencair teh butuh panas ya ceritanya, bukan model apa namanya, bukan model dia menyerap panas ya. Kebalik, kalau es membeku baru itu dia butuh menyerap panas. T-nya kan turun itu dari 7 ke 8 jadi 6, 5 gitu. Nek es mencair itu dia eksoterm. Ya, ini nomor 1 masih ambigu ya, jawabannya opo. Oke, lanjut ke nomor 2. Mana yang namanya eksoterm Nda? Butuh panas yang mana Nda? 1/4. 1/4 butuh panas ya. Iya loh, pakaian dijemur mah ra ono panas yo.
Jadinya opo? Apa tuh namanya? Apek ya, Za? Ini, dah. Nek nggak ada panas yo. Nah, fotosintesis itu dia menghasilkan makanan malahan ya. Oke, sementara masih bisa ini, butuh panas, kayu dibakar, pakaian dijemur. Oke, ya. Satu. Emang ada? Oh, Tapi di pilihannya nggak ada pilihannya. itu. CaCO, HCl. Iki HCl iki panas ya. H2SO4 BKOH ini asam kuat sama basa kuat ini ceritanya. Mana iki? Yang jelas fotosintesis itu butuh panas dah, bukan melepas panas yo. Fotosintesis yo, butuh panas. Piye? Nah, iki jadi catatan niki. Berarti yang namanya eksoterm ki opo, endoke opo ya. Sebentar yo. Wah, berarti ini nambah materi dari luar dah. Bukunya nggak semua memberikan jawaban. Ya, jadi harus nambah-nambah materi dari luar. Laju reaksi. Gosek ya. Berarti kan harus, oh ini dia. Tak kasih catatan kene ya. Yang namanya pembakaran, itu namanya eksoterm. Reaksi asam, kalau netralisasi ya, netralisasi itu dia adalah netralisasi asam basa. Itu adalah gini wae. Eksoterm itu pembakaran. Yang kedua bisa netralisasi asam basa. Terus 3 iki korosi iso. Keempat iki polimerisasi. Kelima iki bisa respirasi. 6 iki dekomposisi. Nah, terus misal ke endoterm iku bisa fermentasi, fotosintesis, piye toh nuliske? Lalu cracking alkana, terus dekomposisi termal, terus alah termasuk toh es batu meleleh. Oke. Asimilasi 6 ada asimilasi. Oke, udah ketemu ya jawabannya. Jadi endo. Aku kepikiran iki mbak iki ini yo. Es mencair ternyata. Lanjut nomor 2 endoterm. Meh bakar iyo. Ya. Pakaian dijemur ya iyo.
Nah, ini Indah. Ini tuh Indah udah belajar asam basa belum sih? Tahu. Belum belajar.